Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah. Pada pertemuan lalu telah kita jelaskan bagaimana para sahabat berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dikenal dengan baiatur ridwan, di bawah sebuah pohon, karena ada isu bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu telah terbunuh, sehingga mereka berbaiat untuk siap mati, untuk tidak lari, siap mati membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala selesai baiat, ternyata Utsman bin Affan kembali dalam kondisi selamat, kembali kepada kaum muslimin. Tatkala kabar tentang baiatnya kaum muslimin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada orang-orang Quraisy, maka mereka juga takut ya. Mereka tahu bahwasanya mereka sudah sering pengalaman berperang dengan kaum muslimin, bahwasanya kaum muslimin ya, kalau berperang serius, tidak takut mati ya. Dan memang ingin mati syahid, banyak di antara mereka yang mati syahid. Ya, sehingga hal ini menggentarkan orang-orang Quraisy, ya. Sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka. Sebagian mereka semakin menguatkan, ya sudah kita damai saja dengan Muhammad dan kawan-kawannya, tidak usah bertempur dengan mereka. Sebagian yang lain ingin tetap menyerang, ya. Maka ya ada sekitar 80 orang dari orang-orang Quraisy. Mereka mencoba untuk menyerang Rasulullah SAW secara diam-diam, dengan menyerang kaum muslimin secara diam-diam. Ya. Maka keluarlah 80 orang dari orang-orang Quraisy ini dengan bawa senjata, ya, bawa pedang. Kemudian mereka turun menemui kampnya Rasulullah SAW melalui Jabal Tan'im, yaitu dengan diam-diam. Ya. Mereka berusaha masuk ya, ke dalam camp kaum muslimin, dalam pasukan kaum muslimin, ya, dan ingin menyerang dengan tiba-tiba. Hanya saja ya, ketika itu Muhammad bin Maslamah, ini di malam hari, mereka ingin melakukan serangan tiba-tiba di malam hari. Hanya saja Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, pemimpin dari para penjaga kaum muslimin, ketika itu tidak tidur, dia terjaga, ya, maka dia pun menyerang 80 orang ini. Akhirnya 80 orang ini semua ditangkap. 80 orang Quraisy ini semuanya ditangkap, lalu dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada 80 orang ini, "Hal ji'tum fi ahdi ahadin aw hal ja'ala lakum ahadun amanan?" Kalian datang ke sini ya, apakah karena ada pengamanan dari seorang kaum muslimin bagi kalian sehingga kalian datang? Ya. Mereka berkata, "La, tidak ada." Fakhalla Rasulullah SAW sabilahum wa afa anhum jami'an. Maka Rasulullah SAW biarkan mereka pergi. Harusnya Rasulullah SAW bisa bunuh mereka, karena mereka yang berusaha menyerang pertama kali. Mereka bahkan diam-diam ingin masuk dalam camp, ingin masuk dalam barisan, ketangkap. Dalam aturan boleh dibunuh, ya. Karena kalau asalnya mereka ingin membunuh kaum muslimin, tetapi Rasulullah SAW lepaskan mereka, Rasulullah SAW maafkan mereka. Kenapa? Rasulullah SAW ingin terjadi perdamaian. Rasulullah SAW tidak ingin perang. Dan Rasulullah ingin menjelaskan kepada mereka, kami datang bukan untuk perang. Ya, kami datang bukan untuk perang, ya. Di situlah turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum alaihim wa kana Allah bima ta'maluna basira, dalam surat Al-Fatah. Dan dialah Allah yang telah menahan tangan mereka dari kalian, itu mereka hendak menyerang kaum muslimin tapi Allah mencegah mereka. Wa aydiyakum anhum, demikian juga Rasulullah SAW ditahan oleh Allah, tidak membunuh mereka. Bi batni Makkah, yaitu di suatu daerah di kota Mekah, yaitu di Hudaybiyah. Min ba'di an atharakum alaihim, padahal Allah telah membuat kalian menangkap mereka, ya. Ini Allah turunkan ayat khusus tentang ini. Wa kana Allah bima ta'maluna basira, dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi Rasulullah SAW melepaskan mereka agar mereka tahu Rasulullah SAW datang bukan untuk berperang tapi untuk umrah, dan Rasulullah berharap ada perdamaian. Tatkala Rasulullah, orang-orang Quraisy melihat Rasulullah SAW tidak membunuh kawan-kawan mereka 80 orang, akhirnya mereka mengirim Suhail bin Amr. Dan Suhail bin Amr datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama
Huwaitib bin Abdul Uzza dan Mikras bin Hafs. Kemudian mereka berkata kepada Suhail bin Amr, "Iti Muhammadan fasalihu." Pergilah kau kepada Muhammad dan berdamailah dengan dia, bukan bikin perundingan antara antara kita dengan Muhammad. Ya. Dan ingat, isi perundingan tersebut atau isi perjanjian tersebut, wala yakunu fi sulh illa an yarji' anna 'amahu hadha. Dia harus pulang, tidak umrah pada tahun ini. Fa wallahi la tatahaddatsu al-arab annahu dakhalaha alaina anwah abadan. Kami tidak ingin jadi isu di luar sana, orang-orang Arab akan berbicara Muhammad telah masuk ke kota Mekah dengan paksa. Ya. Bilang sama Muhammad pulang. Jangan masuk pada tahun ini, saat ini untuk umrah. Ditunda. Karena kalau Muhammad dan pasukannya masuk dengan kawan-kawannya masuk, maka orang-orang Arab akan mengejek kita. Orang Quraisy sudah tidak punya kekuatan. Musuh mereka Muhammad dan teman-temannya masuk dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ini pesan orang-orang Quraisy kepada Suhail bin Amr. Maka Suhail bin Amr pun datang menuju Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW melihat Suhail bin Amr, namanya Suhail. Suhail itu sesuatu yang dimudahkan. Ya, maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Qad sahula lakum amrukum." Ini yang datang Suhail, insyaallah ya, perkara kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya Suhail artinya mudah, maka perkaranya mudah. Ya, aradal qaumus sulha hina ba'atsu hadzal rajul. Nabi mengatakan ini orang-orang Quraisy ketika mengirim Suhail berarti mereka ingin perdamaian, ingin perundingan. Tatkala Suhail sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa takallama, kemudian mereka berdua berbicara, wa atalal kalam, pembicaraan yang panjang antara Nabi dengan Suhail. Ada perundingan ya. Kesepakatan, penawaran ya. Di antara perkara yang mereka saling talik ulur di antara Nabi dan Suhail, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Suhail, "Tukhallu bainana wa bainal baiti fanatufa bihi." Wahai Suhail, sampaikan kepada orang Quraisy, biarkan kami pergi ke Mekah, kami ingin tawaf terus kami pulang. Itu aja. Suhail berkata, dan ini pesan orang Quraisy, jangan biarkan Muhammad umrah tahun ini. Sementara Rasulullah SAW ingin umrah, Rasulullah mengatakan sudah. Poin ini yang mereka jadi pembahasan debat di antara mereka. Kata Rasulullah SAW, "Tukhallu bainana wa bainal baiti fanatufa bihi." Biarkan kami tawaf di Ka'bah, kami pulang umrah saja. Sementara pesan dari Quraisy tidak boleh. Suhail berkata, "Wallahi la tatahaddatsul arabu anna ukhidna duqtatan walakin dzalika minal amil muqbil." Kata Suhail, tidak mungkin. Demi Allah. Ya, mereka beriman kepada Allah. Demi Allah, kami tidak ingin orang-orang Arab mengejek kami dan berkata musuhnya orang-orang Quraisy masuk dengan paksa ke kota Mekah dan orang-orang Quraisy tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi yang kau maui wahai Muhammad, ingin umrah tahun depan. Jangan sekarang, tahun depan. Tsumma ittafaqu ala syurutis shalah. Akhirnya Rasulullah SAW setuju. Setelah itu mereka bikin bunut, yaitu poin-poin yang mereka sepakati. Ya, di antara poin-poin tersebut nanti akan kita jelaskan. Ya. Setelah mereka sepakat dengan poin-poin yang hasil perundingan, maka Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib. Ya. Tsumma da'a Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib liyaktubal kitab. Ali bin Abi Thalib yang bagian nulis. Rasulullah SAW ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi suruh Ali nulis bismillahirrahmanirrahim, Suhail berkata, "Amar Rahman, fawallahi ma adri ma hiya." Ya. Walakin uktub bismikallahumma. Jangan tulis bismillahirrahmanirrahim. Tulis saja bismikallahumma. Adapun Ar-Rahman saya tidak tahu itu apa. Hapus. Para sahabat mendengar hal tersebut, para sahabat jengkel. Para sahabat berkata, "Wallahi la naktubu illa bismillahirrahmanirrahim." Para sahabat ikut nimbrung. Demi Allah kami tidak akan nulis kecuali bismillahirrahmanirrahim. Tapi Nabi ngalah, Nabi bilang, "Uktub bismikallahumma." Sudah, tulis saja bismikallahumma. Ar-Rahmanir-Rahim hilangkan aja karena mereka tidak suka dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Mereka kenal cuma Allah. Menurut perkataan mereka, Ar-Rahmanir-Rahim tambah-tambahan Nabi aja kepada sifat-sifat Allah. Cukup Allah, bismikallahumma. Akhirnya Ali bin Abi Thalib cuma tulis bismikallahumma. Ar-Rahmanir-Rahim dihapus. Suhail tidak setuju.
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tulislah, hadza ma qadha alaihi Muhammadun Rasulullah SAW Suhail bin Amr. Tulislah wahai Ali, inilah apa yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah kepada Suhail bin Amr. Suhail berkata, Suhail protes lagi, wallahi law kunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil bait wala qatalnaka walakin iktub ismaka wa isma abik. Kata Suhail, jangan tulis Muhammad Rasulullah. Kalau kami tahu kau itu Rasulullah, ngapain kami halangi engkau ke Ka'bah untuk tawaf? Ngapain kami memerangi engkau, wahai Muhammad? Kami enggak ngaku kau Rasulullah. Jangan tulis Rasulullah. Tulis saja namamu sama nama bapakmu. Rasulullah berkata, wallahi innilah Rasulullah wa in kadzabtumuni. Demi Allah, aku ini utusan Allah, aku ini Rasulullah meskipun kalian mendustakan aku. Kemudian Ali sudah terlanjur nulis, ya. Hadza ma qadha alaihi Muhammad Rasulullah Suhail bin Amr. Inilah yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah kepada Suhail bin Amr. Kata Rasulullah SAW, umhu. Ya Ali, hapus itu Rasulullah. Hapus. Ali berkata, la wallahi la amhaha. Kata Ali, demi Allah, aku tidak akan hapus kalimat Rasulullah. Saya akan hapus kata Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Ali enggak mau hapus. Kata Rasulullah SAW, hari ini makanah. Di mana tulisan Rasulullah? Rasulullah kan nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ini sudah sering saya sampaikan. Rasulullah SAW ummi, tidak bisa tulis, agar sebagai bukti mukjizat bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Nabi. Ya, kalau Rasulullah SAW bisa baca, bisa tulis, idzan lartabal mubtilun. Ya, wa ma kunta tatlu min qablu min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik. Idzal lartabal mubtilun, kau tidak pernah baca sebelumnya, kau tidak pernah nulis dengan tanganmu. Kalau begitu orang-orang ahli batil akan ragu denganmu. Maka Allah menjadikan Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, sehingga Al-Quran begitu turun semua orang tahu itu bukan karangan Muhammad. Karena kalau Nabi bisa baca, bisa tulis, mereka akan tuduh itu Muhammad belajar dari buku-buku lama. Muhammad mungkin baca Taurat, Muhammad mungkin bahkan baca Injil, bisa bikin ngarang cerita Nabi Nuh, dongeng-dongeng dia bikin dalam Al-Quran. Tapi Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Makanya ketika Rasulullah SAW suruh Ali untuk hapus, Ali bilang, wallahi la amha, saya enggak mau hapus ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mana tempatnya tulisan Rasulullah? Ali tunjuk, Rasulullah hapus sendiri. Rasulullah hapus sendiri. Famahaha biyadihi syarifah. Maka Rasulullah SAW hapus dengan tangannya sendiri. Thumma qala Rasulullah SAW li Ali. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ali yang tidak menghapus kalimat Rasulullah, amma inna laka mithlaha sata'tiha wa anta muttar. Nabi bilang sama Ali, ya Ali, ya, nanti akan ada peristiwa yang seperti ini menimpamu, dan kau akan melakukannya karena kau terpaksa. Dan ini mukjizat Nabi SAW. Jadi, dan ini disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, dan ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, dan benar, apa yang dialami oleh Nabi ini akan dialami oleh Ali bin Abi Thalib. Kapan? Ketika terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Sehingga akhirnya mereka mengirim dua hakim atau perwakilan untuk berdamai. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib, dari kubu Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari kubu Muawiyah mengirim Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga ketika Abu Musa al-Asy'ari membuat perdamaian dengan Amr bin As, maka Abu Musa al-Asy'ari menulis, hadza ma qada ya Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin Muawiyah. Inilah kesepakatan yang telah disepakati oleh Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin kepada Muawiyah. Maka Amr bin As memotong, jangan tulis Amirul Mukminin. Kita belum sepakat ya bahwasanya Ali Amirul Mukminin, karena penduduk kota Syam di mana Muawiyah di negeri Syam waktu itu belum membaiat Ali bin Abi Thalib. Ya, sebagaimana sudah sering kita sampaikan, karena kasus di mana Utsman bin Affan terbunuh, sehingga penduduk Syam mempersyaratkan kalau mereka ingin baiat Ali, pembunuh Utsman bin Affan harus ditangkap dulu baru mereka membaiat. Sehingga ketika ditulis oleh Abu Musa al-Asy'ari, inilah yang telah ditetapkan oleh Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, kepada Muawiyah, maka kata Amr bin As, jangan tulis Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, kita belum sepakat. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari lapor kepada Ali, ya Ali, mereka tidak mau nulis namamu Amirul Mukminin. Kata Ali, hapus. Sama seperti ini.
Sama seperti yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Suhail bin Amr mengatakan, jangan tulis Rasulullah, kata Rasulullah, hapus. Ali nggak mau, tapi kata Nabi, nanti akan datang suatu kejadian, kau akan mengalami seperti apa yang aku alami, dan kau terpaksa, dan terjadi. Tatkala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah selesai menulis syarat-syarat, ya, kemudian Rasulullah SAW mempersaksikan, ya, beberapa kaum muslimin untuk menyaksikan tulisan tersebut, perjanjian tersebut, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq juga hadir, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, ini di antara mubasysyirin bil jannah yang di 10 yang dijamin masuk surga. Kemudian Muhammad bin Maslamah, ya. Sementara wakil yang menyaksikan perjanjian tersebut dari kaum musyrikin adalah Huwaitib bin Abdul Uzza, Mikras bin Hafs, ya. Dan tadi ada Suhail bin Amr. Maka kemudian ditulislah perjanjian ini dalam dua nuskhah untuk Rasulullah SAW dan nuskhah untuk Quraisy. Semua sepakat. Adapun isi perjanjian tersebut, zahirnya merugikan kaum muslimin. Ya. Tapi intinya bahwasanya Muhammad, ya, ini poin pertama yang menjadi poin utama dalam perjanjian Hudaybiyah, ya, yaitu Muhammad dan para sahabatnya pulang kembali ke kota Madinah pada tahun ini, dan mereka tidak bisa masuk kota Mekah. Jika telah datang tahun kemudian, tahun berikutnya, maka silakan mereka masuk dalam kota Mekah, dan mereka boleh tinggal dalam kota Mekah selama 3 hari, dan mereka boleh bawa senjata orang yang sedang bersafar, yaitu pedang-pedang yang dimasukkan dalam sarung pedangnya. Dan orang-orang Quraisy tidak akan mengganggu mereka sama sekali. Orang-orang Quraisy tidak akan mengganggu mereka sama sekali. Ini poin pertama. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat pulang, mau umroh tahun depan. Tahun depan boleh datang, tapi hanya tidak boleh bawa senjata peperangan, hanya bawa senjata yang biasa dibawa oleh orang yang sedang bersafar, dan itu pun harus dimasukkan dalam sarungnya. Dan mereka hanya boleh tinggal di Mekah 3 hari. Lebih dari itu harus pulang. Dan selama 3 hari orang-orang Quraisy tidak akan mengganggu mereka sama sekali. Ini tahun 6 Hijriah. Sehingga Nabi akhirnya tahun ke-7 Hijriah melakukan umrah yang disebut Umratul Qadha. Umratul Qadha. Umrah pengganti yang umrah tahun ke-6 Hijriah. Kemudian poin kedua dari perjanjian Hudaybiyah, yaitu bahwasanya mereka mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Ya. Tidak boleh ada yang saling menyerang di antara mereka, sehingga orang-orang merasa tentram dengan perdamaian mereka berdua. Ya, mereka kelompok kaum muslimin, kelompok Quraisy tidak ada peperangan sama sekali. Tidak boleh ganggu sama yang satu sama yang lain. Kemudian poin yang ketiga, barang siapa yang ingin masuk dalam koalisi dengan Muhammad, ya, dan kawan-kawannya, maka silakan masuk. Barang siapa yang ingin berkoalisi dari kabilah selain Quraisy, ya kan kita ada kaum muslimin yaitu kaum muhajirin, kaum ansar. Terus ada kaum Quraisy. Ada kabilah-kabilah lain banyak, ada kabilah Khuza'ah, Bani Bakar, kabilah banyak, ya. Dalam perjanjian tersebut, kabilah di luar kaum muslimin dan Quraisy yang ingin koalisi dengan kaum muslimin silakan, yang ingin berkoalisi dengan orang-orang musyrikin silakan, orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian peraturannya, wa tu'tabarul qabilah allati tandamu ila ayyil fariqain juz'an min dzalikal fariq. Dan kabilah manapun yang sudah gabung berkoalisi dengan salah satu dari dua kelompok ini, maka dianggap sama. Tidak boleh diganggu dan tidak boleh berperang. Tidak boleh diganggu, tidak boleh perang. Maka jika ada gangguan terhadap kabilah yang berkoalisi kepada kaum muslimin, maka dianggap kabilah Quraisy yang telah menyerang. Dan sebaliknya, kalau ada gangguan terhadap kabilah yang berkoalisi dengan Quraisy, berarti dianggap kaum muslimin yang menyerang. Pokoknya dianggap jadi satu. Tatkala sudah ada perjanjian demikian, maka segera kabilah Khuza'ah punya hubungan baik dengan kaum muslimin. Mereka musyrikin, ini ceritanya kabilah Khuza'ah. Maka mereka berkata, nahnu ma'aqdi Rasulillah. Kami bersama berkoalisi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Banu Bakar segera berkoalisi dengan orang Quraisy. Mereka memang sama-sama musyrikin. Tapi yang menakjubkan, Bani Khuza'ah, kabilah Khuza'ah, mereka gabung sama kaum muslimin padahal mereka musyrikin. Ini poin ketiga. Poin keempat, inilah poin yang paling menyakitkan kaum muslimin,
Isinya man ata Muhammadan min ashabihi bi ghairi idzni waliyhi raddahu alaihim. Kalau ada orang dari Mekah datang ke Madinah, orang Islam lari dari Mekah ingin gabung ke kota Madinah bersama kaum muslimin, tidak diizinkan oleh walinya, maka Muhammad SAW harus membalikkan dia ke kota Mekah, tidak boleh diterima. Jadi kalau setelah ini ada yang berhijrah orang Islam menuju ke kota Madinah, ya, tetapi walinya tidak mengizinkan, maka harus dikembalikan. Sebaliknya, waman ata Quraisyan mimman ma'a Muhammad. Sebaliknya, kalau ada dari pengikut Muhammad yang murtad, yang kabur kemudian gabung dengan Quraisy, lam yaruddahu alaihi, maka tidak boleh dikembalikan kepada Muhammad, biarin. Ini adalah yang paling berat bagi kaum muslimin. Ini enak banget orang Quraisy ini. Jadi kalau ada orang Islam yang lari dari Mekah menuju Madinah, tidak diizinkan oleh keluarganya, harus kembalikan ke Mekah. Sebaliknya, kalau ada orang Madinah murtad ke Mekah, biarin aja, jangan disuruh pulang. Ini adalah poin yang paling berat bagi kaum muslimin. Poin yang kelima, ya, anna bainana ay bainal fariqain aibatun makfufatun wa annahu la islala wa la ighlal. Bahwasanya benar-benar di antara kita kelompok ini, kaum muslimin dan kaum Quraisy, benar-benar perdamaian. Tidak ada pencurian, tidak ada pengkhianatan, ya. Ini isi dari poin perjanjian Hudaybiyah. Saya ulangi. Poin pertama, kaum muslimin harus pulang ke kota Madinah, tidak boleh umrah tahun depan. Itu pun hanya 3 hari boleh masuk Mekah. Kemudian hanya boleh bawa pedang yang dimasukkan dalam sarungnya. Setelah 3 hari pulang, dan kaum Quraisy tidak akan mengganggu mereka sama sekali. Yang kedua, perjanjian damai selama 10 tahun. Gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh saling mengganggu satu di antara yang lainnya. Yang ketiga, yang ingin gabung bersama, berkoalisi dengan salah satu, silakan. Kalau sudah berkoalisi dianggap satu. Maka kabilah Khuza'ah berkoalisi dengan kaum muslimin, padahal Khuza'ah musyrikin tapi berkoalisi dengan kaum muslimin. Banu Bakar berkoalisi dengan Quraisy. Yang keempat, yang paling memberatkan, yaitu kalau ada orang Islam yang kabur dari Mekah menuju Madinah untuk berhijrah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Dan sebaliknya, kalau ada orang Madinah yang murtad menuju Quraisy, maka tidak boleh dikembalikan. Biarin aja dia murtad dan tetap tinggal di Mekah. Yang kelima, keduanya harus damai, tidak boleh ada pencurian, tidak boleh ada pengkhianatan. Ketika sedang ditulis, baru aja selesai, baru disaksikan oleh sekelompok para sahabat dan sekelompok orang Quraisy, tiba-tiba datang Abu Jandal. Siapakah Abu Jandal ini? Abu Jandal ini anaknya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr tadi yang bilang hapus Rasulullah, hapus Ar-Rahmanir Rahim, wakilnya kaum Quraisy. Datang Abu Jandal. Abu Jandal Muslim tapi dia anaknya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr musyrik ketika itu, ya. Kemudian dia datang sambil membawa belenggu yang dibelenggukan dalam tubuhnya, sambil geret-geret belenggu. Ya mungkin ada rantai atau apa. Dia kabur dari kota Mekah. Dia tahu ada orang Islam, maka dia kabur. Dia ingin segera pulang bersama orang-orang Islam ke kota Madinah. Jadi sudah masuk Islam. Kemudian dia sambil kabur, dia bawa pedangnya dengan pedang yang terhunus. Ya. Tatkala Suhail bin Amr lihat putranya datang ingin gabung sama orang-orang Islam, maka berdirilah Suhail bin Amr, dia gampar, dia pukul anaknya tersebut yang sudah masuk Islam, ya. Kemudian dia pegang baju anaknya, dia tarik baju, dia tarik di di dada anaknya, dia tarik, ya. Kemudian dia marah, dia berkata, "Ya Muhammad, hadza awwalu ma uqadhika alaihi an taruddahu ilayya." Wahai Muhammad, ini anak aku ingin kabur ke kota Madinah, kembalikan. Sebagaimana dalam perjanjian kita nomor 4. Subhanallah. Ini orang kabur dari kota Mekah. Perjanjian belum selesai, belum pisah, masih dalam satu majelis. Tahu-tahu Suhail bin Amr mengatakan, "Ya Muhammad, nomor 4 jangan lupa. Siapa yang kabur dari kami masuk kepada kalian harus kembalikan ke kota Mekah." Kata Rasulullah SAW, "Inna lam naqdil kitab ba'd." Kita belum selesai. Kenapa harus dijalankan? Kita belum selesai, masih didiskusi. Ya, belum. Suhail berkata, "Wallahi lam usalihka ala syai'in abadan." Kalau gitu perjanjian batal, enggak ada perjanjian. Subhanallah. Rasulullah SAW dihadapkan dengan kondisi sulit. Ini orang kabur ingin bergabung dengan kaum muslimin, Abu Jandal. Rasulullah terpaksa mengatakan, "Fa'ajizhu li." Biarkanlah dia
kepadaku ya Suhail. Sudah ini biar sama saya aja. Nanti yang setelah ini saya kembalikan. Ini biarin sama saya. Rasulullah tidak tega lihat Abu Jandal yang setengah mati lari. Apa kata Suhail bin Amr bapaknya? Ma ana bimujizihi laka. Aku tidak akan melepaskan dia untuk engkau. Enggak, harus kembali sebagaimana peraturan nomor 4. Kata Rasulullah SAW masih merayu. Bala, faf'al. Enggak, kau akan izinkan dia sama aku. Lakukanlah. Suhail berkata, ma ana bifa'il. Aku tidak akan mengizinkan dia untuk pergi dengan engkau. Terjadi dialog ya. Suhail berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, qad lajjatil qadiyatu baini wa bainaka qabla an ya'tika hadha. Suhail bantah, ya Muhammad, sudah selesai peraturan kita sudah setuju. Dia baru datang, maka dia harus dikembalikan. Ingat peraturan nomor 4. Akhirnya Rasulullah SAW bilang, sodakta, engkau benar, kita sudah keputusan. Maka Suhail bin Amr kemudian berdiri, kemudian dia pegang anaknya, dia geret anaknya, ya. Dia tarik bawa pulang ke Quraisy. Subhanallah, Abu Jandal yang sudah kabur dari Mekah untuk bergabung dengan kaum muslimin. Ya, maka dia berteriak, dia berkata, "Ya ma'syarul muslimin." Wahai kaum muslimin. Lihat bagaimana kondisi sangat tragis kalau kita lihat ya. Dia kabur dari Mekah, disuruh balik lagi karena bapaknya yang tanda tangan di situ, Suhail bin Amr. Dia berkata, "Ya ma'syarul muslimin," kata Abu Jandal. "Uraddu ilal musyrikin wa qad ji'tu musliman." Apakah aku dikembalikan kepada orang-orang musyrikin sementara aku telah lari dari mereka? Aku datang kepada kalian dalam kondisi Islam. Ala tarawna ma qad laqitu. Tidakkah kalian tahu apa siksaan yang aku dapati selama aku di Mekah? Dan dia disiksa di Mekah dengan siksaan yang parah. Dia bilang, "Mas, saya mau kembali lagi." Ya. Dalam riwayat yang ini berkata, "Ya ma'syarul muslimin," dia berteriak, "Wahai kaum muslimin sekalian, ataruddunani ila ahli syirk fayaftinuni fi dini?" Kalian mau kembalikan aku kepada ahli syirik, nanti aku bisa terfitnah, bisa murtad kembali. Jangan biarkan aku diambil oleh mereka. Kondisi menyedihkan ya. Dia kabur, disiksa, ketemu bahagia, ketemu Rasulullah, para sahabat, tahu-tahu suruh kembali. Dan akan disiksa lagi. Dan dia khawatir dia bisa murtad kembali. Maka Rasulullah SAW berkata kepada beliau, "Ya Aba Jandal, wahai Abu Jandal, isbir wahtasib, sabarlah dan harapkanlah pahala dari Allah. Fa inna Allah azza wa jalla ja'ilun laka wa liman ma'aka minal mustata'fina farajan wa makhraja." Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya Allah akan memberikan kepada engkau dan orang-orang bersama engkau dari orang-orang yang lemah, Allah akan berikan engkau jalan keluar. Allah akan berikan engkau kemudahan. Dan ini akan terjadi. Apa yang disampaikan Nabi ini akan terjadi. Inna qad aqadna bainana wa bainal qaum sulhan. Kami sudah terlanjur ya Abu Jandal, sudah terlanjur bikin perjanjian. Fa atainahum ala dzalik, dan kami sudah sepakati pada poin keempat kalau ada yang kabur harus dikembalikan. Wa atauna alaihi ahdan, dan mereka juga sudah memberikan kita janji bahwa kami bisa akan umrah tahun depan. Wa inna lan naghdira bihim, kami tidak mungkin melanggar mereka. Perjanjian sudah terjadi. Rasulullah SAW menjelaskan dijelaskan agar Abu Jandal paham tentang kondisi. Ya. Ketika melihat kondisi tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jengkel sama orang-orang Quraisy. Maka dia pun pergi menuju Abu Jandal. Dia pun jalan menuju Abu Jandal, kemudian dia berkata, dia bisik-bisik kepada Abu Jandal. "Isbir ya Abu Jandal, sabar engkau ya Abu Jandal. Fa innama humul musyrikun, mereka itu kaum musyrikin. Wa innama damu ahadihim damu kalb, sungguhnya darah mereka itu darah anjing." Kemudian Umar menyodorkan pedang kepada Abu Jandal. Maksud Umar itu Abu Jandal ambil kemudian mainkan ya. Maka dia pun arahkan bagian belakang pedang ya, pegangan pedang kepada Abu Jandal. Kata Umar, ya Umar sudah bilang, "Wahai Abu Jandal, sabar, itu orang musyrik itu darahnya darah anjing nih." Kata Umar, "Rajautu an ya'khudha as-sayf fayadribu bihi abahu." Aku berharap dia ambil pedang kemudian dia penggal bapaknya, Suhail bin Amr. Fa dhanna ar-rajulu bi abihi, ternyata Abu Jandal sayang sama bapaknya. Dan dia tidak mengambil pedang tersebut, maka terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya dibawa pulanglah Abu Jandal. Dan dari Suhail bin Hanif, dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu,
dia pernah berkata, "Ittahimu ra'yakum, kalian harus curigai akal kalian. Curigai pendapat kalian. Falaqad ra'aituni yauma Abi Jandal. Walau astati' an arudda amran nabi la radattuhu." Sungguh aku melihat bagaimana kondisiku dalam perjanjian Hudaybiyah, bagaimana peristiwa Abu Jandal yang menyedihkan, sudah kabur disuruh pulang. Kata dia, kalau saya mampu untuk menolak perintah Nabi, saya akan tolak. Artinya dalam hati tidak setuju dengan itu, tapi ini sabda Nabi SAW. Dia bilang, kalau saya mampu untuk menolak keputusan Nabi, saya akan tolak. Sehingga Sahal bin Hunayf berkata, "Ittahimu ra'yakum," yaitu curigai akal kalian. Maksudnya apa? Maksud beliau, ini apa yang terjadi tentang perjanjian Hudaybiyah, ini zahirnya merugikan kaum muslimin. Keputusan yang diambil oleh Nabi untuk Abu Jandal juga zahirnya merugikan Abu Jandal. Tapi ternyata ini semuanya baik. Nanti akan kita jelaskan belakangan. Sehingga ketika itu para sahabat sulit untuk menerima apa yang di mata mereka. Keputusan yang ada di depan mereka sulit mereka terima. Di antaranya Sahal bin Hunayf, dia mengatakan, oleh karenanya kalian biasakan curigai akal kalian. Pokoknya kalau Nabi sudah bilang ikut saja. Seakan-akan dia mengatakan demikian. Saya dulu waktu perjanjian Hudaybiyah, saya hampir-hampir tidak mau terima. Kalau saya bisa tolak perintah Nabi, saya akan tolak. Ya, karena menurut dia, apa yang dilakukan Nabi itu kayaknya nggak pas. Kayaknya nggak pas. Dan ini dialami oleh banyak sahabat. Nanti kita yang jelaskan. Banyak sahabat tidak terima ketika itu. Cuma mereka tidak berani mengungkapkan. Ya, karena mereka tahu Rasulullah SAW adalah seorang Rasul. Tapi melihat kondisi perjanjian yang tidak menyenangkan, merugikan Abu Jandal, kasihan kondisi Abu Jandal. Ya. Ketika setelah selesai keputusan, ya, tidak ada yang ridho dengan keputusan tersebut kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua sahabat gelisah, ya. Mereka semua sedih. Bayangkan mereka kebanyakan orang muhajirin. Sebagian mereka kaum muhajirin yang ada 1.400 sahabat, 1.400 sahabat. Kebanyakan mereka dari kaum muhajirin. Mereka sudah 6 tahun terusir dari kota Mekah. Sudah 6 tahun tidak lihat Ka'bah. Kemudian Nabi bermimpi akan tawaf di Ka'bah. Jadi mereka berangkat dan mereka yakin akan masuk di Ka'bah. Dan mereka rela mati untuk bisa tawaf di Ka'bah. Kerinduan yang luar biasa kepada Ka'bah. Ingin pulang ke kampung halaman, tawaf di Ka'bah. Tahu-tahu terjadi seperti ini. Betapa sedihnya mereka. Belum lagi tadi Abu Jandal, kondisinya yang sangat mengenaskan. Buat mereka sangat sedih. Rasulullah suruh mereka pulang, tahun depan baru umrah lagi. Di antara yang mengungkapkan akan hal ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar datang dalam riwayat kepada Rasul dulu, dalam riwayat kepada Abu Bakar terlebih dahulu. Ya. Umar datang kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Umar berkata, "Awalaysa hadha nabiyullahi haqqan ya Abu Bakrin? Awalaysa hadha nabiyullahi haqqan ya Abu Bakar? Bukankah nabi ini nabi yang benar?" Qala bala, tentu ya Umar. Umar berkata lagi, "Alasna 'alal haqqi wa aduwwuna 'alal batil?" Bukankah kita di atas kebenaran? Quraisy di atas kebatilan? Kata Abu Bakar, "Bala, benar." Kata Umar, "Falima nu'ti daniyata fi dinina idzan?" Kalau gitu ngapain kita ngalah? Kita perang aja. Kalau kita mati-mati masuk surga, kalau mereka mampus masuk neraka. Abu Bakar berkata, nasihat Umar, "Ayyuhar rajul, wahai sang lelaki, innahu la Rasulullah, sungguhnya orang itu adalah Rasulullah. Walaysa ya'si rabbahu, dan dia tidak mungkin bermaksiat kepada Rabbnya." Artinya ini perintah Allah. Sudah kau terima saja. Itu Rasulullah, dia tidak mungkin bermaksiat kepada Rabbnya. Wa huwa nasiruhu, dan Allah akan menolongnya. Fastamsak bi gharzihi fa wallahi innahu 'alal haqq. Ya. Maka berpegang teguhlah dengan perintah Nabi, sungguhnya dia di atas kebenaran. Umar berkata, "Alaysa kana yuhaddithuna anna sana'til baita wa natufu bihi?" Bukankah Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita sebelum ini, kita akan datang ke Ka'bah dan kita akan tawaf? Abu Bakar berkata, "Bala, benar, Rasulullah pernah menyampaikan." "Afa akhbaraka annaka ta'tihil am?" Tapi apakah Nabi bilang kita akan tawaf tahun ini? Kata Umar, tidak. Kata Abu Bakar, "Fa innaka atiyahu wa mutawwifun bihi." Ya Umar, kau akan datang ke Ka'bah dan kau akan tawaf, tapi bukan sekarang. Abu Bakar jawab demikian. Kemudian Umar datang kepada Nabi SAW. Ya. Umar berkata, "Ya Rasulullah, ya, alasta nabiyallahi haqqan, bukankah kau nabi yang benar di atas kebenaran?
Bukankah kau Nabi kebenaran? Kata Rasulullah, bala, tentu. Kata Umar, alasna alal haqqi wa aduun al batil. Seperti perkataan yang disampaikan oleh Abu Bakar, dia sampaikan kepada Nabi. Bukankah kita di atas kebenaran dan musuh kita di atas kebatilan? Kata Nabi, bala. Kata Umar, falima nu'tid daniyata fi dinina idzan. Kalau gitu ngapain kita ngalah ya Rasulullah? Udah perang-perang saja. Ya mati kita masuk surga, mereka masuk neraka. Rasulullah SAW berkata, ini Rasulullah walastu a'sihi wa huwa nasiri. Persis jawaban Abu Bakar. Aku ini utusan Allah. Dan aku tidak akan bermaksiat kepada Allah. Ini isyarat dari Nabi bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nasir, dan Allah akan menolongku. Umar berkata lagi, awalaysa kunta tuhaddithuna anna sana'til baita fanatufu bihi? Bukankah kau telah menyampaikan kepada kami wahai Rasulullah, kita akan datang ke Ka'bah dan kita akan tawaf? Kata Rasulullah SAW, bala, tentu saya sudah sampaikan. Fa akhbartuka anna na'tihil am, apakah aku kabarkan kepada engkau kita akan tawaf tahun ini? Kata Umar, tidak. Kata Rasulullah, fa innaka atihi wa mutawifun bi, kau akan datang kepada Ka'bah dan kau akan tawaf di Ka'bah. Jawaban sama seperti jawaban Abu Bakar. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tatkala nanti turun surat Al-Fatah, ya, inna fatahna laka fatan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Ketika turun surat Al-Fatah yang menunjukkan bahwasanya Hudaybiyah adalah kemenangan, baru Rasulullah sampaikan kepada Umar, baru kemudian Umar tenang. Umar tenang, ya. Tetapi Umar menyesal dengan sikap dia bertanya kepada Nabi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma ziltu asumu wa atasaddaqu wa usalli wa u'tiqu min alladhi sana'tu." Aku terus saja berpuasa sunnah, aku terus bersedekah, aku terus salat sunnah, aku terus membebaskan merdekakan budak akibat perkataanku tatkala di Hudaybiyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Makhafata kalami alladhi takallamtu bi yauma idzin hatta rajautu an yakuna khairan." Karena terlanjur aku berkata kepada Nabi, aku khawatir perkataanku tersebut dan aku berharap itu semua kebaikan. Jadi dia merasa bersalah, Umar bin Khattab mengucapkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kenapa? Karena Rasulullah SAW, karena Umar sudah sangat rindu ke Ka'bah. Dan Umar sedih melihat Abu Jandal. Dan itu dialami oleh sahabat semuanya, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar tenang, Abu Bakar yakin apa yang dikerjakan Nabi itu yang benar. Umar merasa salah sehingga akhirnya dia ingin menebus kesalahannya. Dia tidak berdosa, dia cuma bertanya. Tapi dia merasa itu tidak pantas diucapkan kepada Nabi SAW. Makanya dia bersedekah, dia sholat sunnah, dia puasa sunnah, dia merdekakan budak. Dia berharap itu sebagai kafarah terhadap apa yang dia ucapkan kepada Nabi SAW. Setelah Rasulullah SAW selesai dari perjanjian, berarti gagal, harus pulang. Dan kita tahu aturannya. Kalau seorang ingin umrah, kemudian mengalami ihsar, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Kalau kalian haji dan umrah maka lanjutkanlah, sempurnakan. Dan ini di antara ibadah yang berbeda antara ibadah umrah dan haji dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain kita misalnya salat, terus kita batalkan, selesai, enggak ada masalah. Ya, bagi salat sunnah, kita salat kita batalkan, selesai, enggak ada masalah. Puasa sunnah di tengah jalan kita batalkan, enggak ada masalah. Tapi kalau haji dan umrah tidak boleh batal tengah jalan. Kalau batal tengah jalan maka harus potong onta atau potong kambing. Potong onta, potong kambing. Kata Allah, fa in uhsirtum fa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan tidak boleh berhenti tengah jalan, harus sampai selesai. Tetapi fa in uhsirtum, kalau kalian terhalangi, famastaysara minal hadi, maka kalian hendaknya potong hewan hadiu kalian. Karena Rasulullah sudah menandatangani perjanjian untuk balik dan umrah tahun depan, maka Nabi berkata kepada para sahabat, "Kumu fanharu tsumma hliqu." Wahai para sahabatku, berilah kalian, sembelihlah hewan-hewan hadiu kalian dan cukurlah rambut kalian. Tahallul, kita tahallul pulang. Fama qama minhum rajulun. Tidak seorang pun yang berdiri. Tidak seorang pun yang berdiri. Ya. Orang-orang Syiah ketika mendapat riwayat seperti ini, mereka melihat para sahabat kurang ajar, tidak taat kepada Nabi, ya. Rasulullah sampai hatta qala dzalika thalatha marrat. Rasulullah ucapkan 3 kali, mereka tidak menjalankan. Dan ini tidak benar, ya. Para sahabat berharap Rasulullah SAW berubah pikiran, berubah keputusan, sehingga mereka masih berharap. Rasulullah SAW akhirnya sedih melihat mereka tidak segera cukur rambut dan tidak segera motong sembelihan. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke kemah, ketemu Ummu Salamah. Ketika itu yang dibawa Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya. Maka Rasulullah SAW cerita apa yang dia alami. Inilah suami istri, ya, ada curhat, bagus Nabi curhat kepada Ummu Salamah, mendengarkan apa ide Ummu Salamah,
Seharusnya suami istri demikian. Maka akhirnya Ummu Salamah kasih ide yang sangat cemerlang. Kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, atuhibbu dzalik?" Ya Rasulullah, kau ingin para sahabatmu semua sudah pulang bersama engkau, cukur rambut, sembelihan? Ukhruj, kalau kau ingin demikian, keluarlah. Tsumma la tukallim ahadat. Kalau kau sudah keluar dari kemah, jangan ngomong sama seorang pun. Jangan ngomong sama seorang pun dari mereka. Kalimatan, satu kata pun jangan. Hatta tanhar budunak, sampai kau sembelih ontamu. Wa tadu haliqak, kemudian kau panggil tukang cukurmu. Fayahliqak, kemudian dia cukur rambutmu. Lakukan itu saja. Subhanallah, idenya Ummu Salamah tepat. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dari kemah, dia tidak ngomong sama seorang pun. Kemudian dia sembelih ontanya, kemudian dia panggil tukang cukurnya itu Khiras bin Umayyah. Kemudian dia pun cukur rambut Nabi SAW. Tatkala para sahabat lihat rambut Nabi sudah tercukur, semuanya langsung cukur. Berarti mereka tahu tidak akan berubah pikiran. Selesai. Nabi mau pulang, ya sudah. Yang tadi mereka berharap akan berubah pikiran, ketika Nabi sudah cukur rambutnya, berarti Nabi mau pulang. Akhirnya mereka cukur rambut. Kemudian mereka saling mereka saling mencukur di antara mereka dan mereka menyembelih onta-onta mereka. Dan ini dalil menunjukkan akan kemuliaan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang idenya cemerlang, seorang wanita yang bijak, ya, istri yang soleha. Ya. Nabi juga curhat kepada Ummu Salamah yang menunjukkan orangnya sangat cerdas. Taib, ketika para sahabat mencukur, ada yang gundul, ada yang cukur pendek, maka Rasulullah SAW mendoakan yang gundul dengan 3 kali doa. Kata Nabi SAW, "Yarhamullahul muhalliqin." Allah merahmati orang-orang yang gundul. Kemudian yang cukur pendek berkata, "Wal muqassirin." Ya Rasulullah, kau tidak mendoakan yang cukur pendek. Rasulullah ulangi lagi, "Yarhamullahul muhalliqin." Semoga Allah merahmati yang gundul. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, wal muqassirin." Yang cukur pendek kau tidak doakan. Rasulullah ulangi lagi, "Yarhamullahul muhalliqin." Semoga Allah merahmati yang cukur gundul. Kata mereka, "Wal muqassirin," yang cukur pendek ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Wal muqassirin." Jadi dalil bahwasanya yang gundul didoakan 3 kali, yang cukur pendek didoakan sekali. Oleh karena para ulama sepakat bahwasanya kalau seorang bertahallul, maka yang afdal adalah gundul, ya. Cukur pendek boleh, tapi yang afdal adalah gundul. Oleh karenanya ketika Allah menyebut tentang gundul dan cukur pendek, Allah mendahulukan penyebutan yang gundul. La tadkhulunal masjidil haram insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Kata Allah, sungguh kalian akan masuk dalam Masjidil Haram, ya. Tawaf di sana dalam kondisi, kemudian setelah itu kalian mencukur rambut kalian yang gundul dan mencukur pendek. Allah mendahulukan penyebutan yang gundul, kemudian baru cukur pendek. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam perjalanan ketika Rasulullah SAW berjalan dari Madinah menuju Mekah, ada kejadian, yaitu ketika sampai di Hudaybiyah, sebelum mereka bertahallul, masih dalam kondisi mereka masih ihram, ada yang dialami oleh Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah dia berkata, "Kunna ma'a Rasulullah SAW bil Hudaybiyah." Kami bersama Rasulullah SAW dalam Hudaybiyah, wa nahnu muhrimun, dan kami dalam kondisi berihram. Wa qad hasarana al-musyrikun, dan kita telah dikepung oleh musyrikin. Wa kanat li wafratun faja'alatil hawamu tasaqatu ala wajhi, ya. Dan aku punya rambut yang panjang sampai di telingaku, sampai di sini. Dia punya rambut, Ka'ab bin Ujrah punya rambut yang panjang, tetapi masalahnya kepalanya banyak kutu. Sampai kutunya berjatuhan dari kepalanya. Sampai kutunya terlalu banyak, sampai berjalan, sampai lewat jatuh di kepalanya. Dia terganggu, gatal. Sehingga Rasulullah lewat dia, Rasulullah lihat kutunya sampai turun dari kepalanya. Rasulullah SAW berkata, "Ayu'dzika hawamu ra'sik?" Apakah kutumu mengganggumu? Aku berkata, "Na'am." Kata Rasulullah, gundul kepalamu. Ya. Tapi ini gundul sebelum bertahallul, tapi gundul karena ada uzur, karena banyak kutu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridhan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk." Barang siapa di antara kalian ketika berihram ternyata sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka silakan cukur, tidak jadi masalah, tapi dia harus bayar fidyah. Fidyahnya adalah puasa selama 3 hari atau sedekah, ya, atau nusuk atau menyembelih. Sedekah maksudnya memberi makan kepada 6 orang, 1 orang setengah sok. Setengah orang, 1 orang setengah sok, yaitu sekitar 9 kilogram beras, ya. Jadi boleh kalau seorang misalnya berhalangan, kemudian dia harus melakukan pelanggaran, maka boleh, tapi dia bayar fidyah. Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, "Sum salasata ayyam."
silakan kau cukur gundul karena kau terganggu, tapi kau puasa 3 hari. Au tasaddaqa bi faraqin baina sittati masakin, atau kau bersedekah untuk 6 orang miskin. Au unsuk ma tayassar, atau kau sembelih yang mampu kau lakukan. Setelah semuanya, akhirnya Rasulullah SAW balik dengan para sahabat menuju kota Madinah. Ya. Sampai ketika mereka tiba di suatu tempat namanya Qura'il Ghamim, antara Mekah dan Madinah, ya, maka turunlah firman Allah surat Al-Fatah, inna fatahna laka fathan mubina. Al-Fatah artinya kemenangan. Maknanya sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Rasulullah kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata ini maksudnya apa? Bukan Fatu Makkah. Maksudnya adalah Hudaybiyah. Hudaybiyah ini kemenangan yang nyata. Kelihatannya kalah, kelihatannya mengalah, tetapi ternyata di balik itu banyak kemenangan, ya. Allah turunkan ayatnya yang banyak, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kami berikan kepada engkau kemenangan yang nyata agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang, dan Allah menyempurnakan nikmat bagimu, ya, dan Allah menunjukkan kepada engkau jalan yang lurus. Wa yansuraka Allahu nasran aziza, dan Allah akan menolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati kaum mukminin agar bertambah iman mereka, ya. Walillahi junudus samawati wal ard, Allah memiliki pasukan-pasukan langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijak. Perhatikan, Allah Maha tahu, Maha bijak. Keputusan Allah yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk melakukan perjanjian Hudaybiyah itu dibangun di atas ilmu Allah dan dibangun di atas kebijakan Allah. Kemudian Allah berfirman, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat, agar Allah masukkan kaum mukminat jannatin tajri min tahtihal anhar, kepada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka kekal dalamnya, wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan Allah akan ampuni dosa-dosa mereka, wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima, dan itulah kemenangan yang besar. Maka Rasulullah SAW bacakan ayat ini kepada Umar bin Khattab agar Umar tenang bahwasanya Hudaybiyah itu adalah kemenangan. Itu adalah kemenangan, ya. Maka ketika itu Umar berkata, "Ya Rasulullah, awa fathun huwa?" Ya Rasulullah, Hudaybiyah ini, perjanjian yang seperti ini, inilah kemenangan. Kata Rasulullah SAW, "Na'am, benar ini kemenangan." Maka akhirnya Umar pun tenang, kembali dengan tenang, ya. Tadinya mungkin ada gerundel, tapi dia tenang karena ternyata ini adalah kemenangan, ya. Baik, di antara bukti bahwasanya perjanjian Hudaybiyah adalah kemenangan, perhatikan di sini. Pertama, ketika Rasulullah SAW pergi ke Hudaybiyah, jumlah pasukan berapa? 1.400 orang. Artinya jumlah pasukan kaum muslimin ketika perang Khandaq paling banter 3.000 orang. Perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Tahun 6 Hijriah berangkat Nabi 1.400 orang. Ya, tapi pasukan seluruh kaum muslimin sekitar 3.000. Taib. Kapan Fatu Makkah? Fatu Makkah 2 tahun kemudian. Perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Fatu Makkah 8 Hijriah. 8 Hijriah, 2 tahun. Tapi ketika Fatu Makkah di bulan Ramadan, Rasulullah SAW keluar bawa pasukan 10.000. Berarti bertambahnya kaum muslimin sangat cepat, dalam 2 tahun bertambah sekitar 6.000 sampai 7.000. Yang tadinya Nabi berdakwah selama 13 tahun di Mekah, sama 13 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah, yaitu sekitar 19 tahun, maksimal cuma 3.000 kaum muslimin laki-laki. Namun ketika Fatu Makkah 2 tahun kemudian jadi 10.000, berarti tambah 7.000-an orang dalam waktu 2 tahun. Mengalahkan 19 tahun 19 tahun yang cuma 3.000. Ini menunjukkan perjanjian Hudaybiyah adalah kemenangan yang nyata. Kenapa bisa demikian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika dalam kondisi damai, orang-orang musyrikin boleh ke Madinah, orang Madinah boleh pergi ke Mekah, mereka diskusi. Mereka mungkin selama ini tertekan dengan Quraisy, tetapi ketika perjanjian damai, orang bisa mendengar Islam dengan tenang, itu lebih baik, ya. Itu lebih baik. Oleh karenanya sekarang ini banyak sekali orang-orang masuk dalam Islam di luar negeri. Tidak bisa dibendung. Di Eropa, di Inggris, di Amerika, mereka bisa mencerna Islam dengan tenang. Mereka bisa cerna, mereka bisa nilai. Dan itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Dalam waktu 2 tahun terjadi interaksi luar biasa. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Sehingga ketika Nabi perang menyerang kota Mekah, Nabi bawa 10.000 orang. Dan ini menunjukkan Hudaybiyah memang kemenangan. Kemudian juga ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah sampai 8 Hijriah, Nabi punya musuh bebuyutan yang parah, yaitu orang-orang Yahudi
yang mereka kabur ke Khaybar dan mereka sering bikin onar di Khaybar. Nabi perlu menyerang mereka, memberi pelajaran kepada mereka. Kalau ternyata Nabi belum damai dengan orang-orang musyrikin, repot. Orang musyrikin bisa bantu orang-orang Yahudi dengan persenjataan. Tapi karena Nabi sudah perjanjian damai dengan orang Quraisy, maka Nabi ketika menyerang Khaybar, orang Quraisy tidak ganggu. Sudah antara Nabi dengan Khaybar. Dan akhirnya Khaybar dikuasai oleh kaum muslimin dan itulah negeri yang sangat sangat subur. Ini semua menunjukkan bahwasanya perjanjian Hudaybiyah adalah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tengah perjalanan ketika Rasulullah SAW berjalan menuju pulang, lelahnya dari Mekah menuju Madinah, ya, Rasulullah tiba suatu daerah dalam kondisi sangat letih, ya, sangat letih. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat, man yakla'una, siapa yang bisa bangunkan kita untuk salat subuh? Faqala Bilal, ana, aku yang akan bangunkan Rasulullah. Kata Rasulullah, idzan tanam, kalau gitu kau tidur juga. Kata Bilal, la, saya tidak tidur, saya mau jaga. Fanama, Rasulullah SAW tidur. Ternyata semua tidur capek sampai terbit matahari, bukan terbit fajar lagi. Ini di antara salah satu kejadian di mana Rasulullah SAW ketiduran waktu salat subuh. Semua tidur. Bilal yang disuruh jaga juga tidur. Abu Bakar tidur, Umar tidur, semuanya tidur. Allah bikin mereka tidur semua. Supaya ada syariat bagi kita bagaimana kalau orang ketiduran sampai siang hari. Tidak dibangun, para sahabat bangun kecuali matahari sudah terbit, ya. Akhirnya sebagian bangun. Di antara yang sudah bangun Umar. Mau bangunkan Nabi enggak enak. Mereka bilang, "Ahdhibu, keraskan suara." Bikin ribut suara supaya Nabi terbangun. Akhirnya Nabi terbangun. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW pun salat setelah itu, ya. Tapi ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan masih dalam perjanjian Hudaybiyah, apa yang terjadi setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.